Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan efek rumah kaca dan hujan asam bersama 3 teman saya. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Proses ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan menjadi tempat yang cocok untuk berlindung dan nyaman bagi setiap makhluk hidup. Proses efek rumah kaca. Proses efek rumah kaca ini ada 3. Yang pertama, panas matahari memanasi bumi. Bumi kita ini bekerja dengan cara yang serupa. Pada prinsipnya, cahaya matahari menyinari permukaan bumi melewati gas atmosfer dan menghangatkan suhu bumi. Yang kedua, gas-gas rumah kaca memerangkap panas. Gas atmosfer seperti karbon dioksida memerangkap panas matahari seperti dinding rumah kaca. Gas ini juga disebut gas-gas rumah kaca atau greenhouse gas atau GHG. Yang ketiga, aktivitas manusia meningkatkan kadar gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang paling berdampak adalah karbon dioksida, uap air, metana, dan nitrogen dioksida. Aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan penggunaan kendaraan bermotor memproduksi dan meningkatkan jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer. Sebabnya adalah karena adanya gas-gas pada atmosfer yang memerangkap radiasi inframerah berupa panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi yang berasal dari radiasi sinar matahari yang sampai ke bumi. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca seperti CO2, N2O, CH4, dan CFC. Hujan asam adalah hujan yang memiliki konsentrasi tinggi seperti asam sulfat dan asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dan juga memiliki pH di bawah kadar nominal yaitu 5,7. Hujan asam terjadi karena penumpukan gas SO2 atau sulfur dioksida dan gas NO atau nitrogen oksida di atmosfer. Penumpukan gas di atmosfer bisa terjadi secara alami, kegiatan manusia atau fenomena alam seperti gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, serta mesin pabrik. Terjadinya hujan asam karena HNO3 atau asam nitrat. Jadi awalnya terbentuk dari mesin yang panas, bisa mesin pabrik atau kendaraan bermotor. Dari mesin-mesin ini dapat membuat nitrogen dan oksigen bereaksi membentuk gas nitrogen oksida atau NO. Kemudian gas NO ini akan berkumpul di atmosfer. Lalu ketika gas NO ini bertemu dengan H2O nanti akan bereaksi dan membentuk HNO3 atau asam nitrat, sehingga membuat kondisi hujan bersifat asam. Selanjutnya adalah proses terjadinya hujan asam karena H2SO4 atau asam sulfat. Jadi ketika manusia membakar bahan bakar fosil atau bisa juga pada aktivitas vulkanik, nantinya akan melepas gas SO2 dan CO2. Nah, ketika gas SO2 sudah berada di atmosfer, nantinya akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan SO3 atau sulfur trioksida. Kemudian SO3 akan bereaksi dengan air hujan atau H2O dan membentuk H2SO4 atau asam sulfat, sehingga hujan akan bersifat asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari efek rumah kaca dan hujan asam. Dampak efek rumah kaca yaitu yang pertama perubahan iklim, dari iklim yang hangat menjadi lembab. Yang kedua, naiknya permukaan laut akibat gunung es yang mencair. Yang ketiga adalah suhu global meningkat. Yang keempat adalah gangguan ekologis seperti hewan bermigrasi dan tumbuhan tumbuh berubah arah. Yang kelima adalah sosial politik, karena adanya gagal panen sehingga mempengaruhi kestabilan penduduk. Selanjutnya adalah dampak hujan asam, yaitu adanya dampak terhadap kesehatan, yaitu dapat menyebabkan asma dan bronkitis. Dampak yang kedua adalah dampak terhadap hutan. Air hujan asam yang masuk ke dalam tanah dapat melarutkan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan menghilangkan lapisan pelindung lilin pada daun. Yang ketiga adalah dampak terhadap perairan. Air yang terkontaminasi dengan hujan asam akan menyebabkan berbagai spesies biota air mati. Dampak yang keempat adalah dampak terhadap bangunan. Hujan asam yang terkena bangunan akan menyebabkan korosi.